Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Dirgantara, mahasiswa Universitas Pamulang dari kelas 03 TPLN 002. Oke, di sini saya akan praktek tentang static routing. Nah, di sini ada soalnya yang pertama harus membuat skemanya. Di sini saya udah membuat ya di Cisco Packet Tracer. Terus kemudian berikan label. Saya udah memberikan labelnya, label jaringan. Yang ketiga itu hubungkan perangkat. Oke, kita hubungkan dulu perangkatnya. Ini bagi yang belum tahu, router itu untuk menambahkannya ada di sini ya, network device, router, tambah yang ini. Ada 3. Kemudian switchnya pindah ke tab sebelahnya, yang ini ada 2 switchnya. Untuk end device pindah lagi tabnya ke sini, ada PC. Oke, untuk kabel kita ke sini yang gambar petir connection, kita pakai kabel yang ini aja, Cooper Strike Through. Kita sambungkan sesuai dengan perintahnya. Ini ada GE itu Giga Ethernet yang 000, kita sambung ke sini Giga Ethernet 001. Lanjut, yang ini juga dari 000 ke switchnya itu Giga Ethernet 01, yang ini ya GE 01. Nah, kalau dari switch ke end device atau laptop, ini ada penjelasannya yang FE atau Fast Ethernet 01 ke sini Fast Ethernet, jangan USB karena kalau USB nanti tidak terkonek. Sama yang ini juga Fast Ethernet 02, sambung ke sini Fast Ethernet. Lanjut ke sebelah kanan Giga Ethernet 001 ke 000. Ini 01 ke 01 juga. Sini Fast Ethernet 1. Yang ini Fast Ethernet 2. Oke, untuk kabel udah terhubung. Kemudian step selanjutnya adalah mengkonfigurasi switch dan routernya. Di sini ada scriptnya ya. Ini saya udah mendownload scriptnya. Oke, kita langsung aja melakukan konfigurasi agar tidak bingung. Kita lakukan pertama ke switch 1 yang ini, masuk ke tab CLI atau CLI, terus kita enter, enable pertama, terus conf tab, nanti jadi konfigurasi terminal. Ini sama ya, konfigurasi terminal sama conf terminal. Lanjut kita ganti dulu hostname-nya itu menjadi SW1 ya, switch 1. Nah, di sini berubah ya jadi SW1. Kemudian kita interface, ketik int tab atau inte tab interface VLAN 1. Masuk, kemudian ini kita tambahkan dulu IP address-nya, IP add tab langsung jadi IP address. Masukin ini VLAN 1 10.0.0.200. Di sini pakai prefix /8, tapi kalau di CLI pakai subnet ya, berarti 255.0.0.0, enter. Terus di sini no shutdown atau no su, kita tap jadi no shutdown, enter. Oke, berarti di sini udah nyala. Terus kemudian exit. Nah, di sini untuk melakukan save-nya itu copy, run tab jadi running config, terus start tab jadi startup config, enter, udah oke. Lanjut ke switch 2. Config-nya sama, masuk ke CLI, enter, enable, conf t, langsung jadi configure terminal. Ganti dulu hostname-nya jadi SW2 atau switch 2, udah berubah. Lanjut ke interface, VLAN 1, masukin IP address-nya 172.31.0.254, prefix-nya 16.255.255.00, enter. No shutdown, exit, sama kayak tadi, save-nya copy, run tab, start tab, enter. Oke. Lanjut ke router 1 yang ini. Sama ke mode CLI, enter, enable, conf t, hostname kita ganti jadi RTR1. RTR1, oke. Ya.
Kemudian kita kalau yang ini interface Giga Ethernet, karena kan sini pakai Giga Ethernet yang 000 dulu. Kita tambahin IP address 10.0.0.1.255.0.0.0 prefix 8. Enter. No show, tab, jadi no shutdown, exit. Nah, terus lanjut ke interface Giga Ethernet yang 1. IP address-nya 172.16.01/24 itu 255.255.255.0. No shutdown. Oke, exit. Nah, kalau router itu habis kita setting IP address Giga Ethernet-nya masuk ke rute ya. Kita setting rutenya untuk menyambungkan dari network address 1 ke network address 2, ke 3, ke 4 supaya kita bisa ping end device yang ini ke sebelah kanan, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kita harus ada rutenya. Oke, kita setting rutenya. Ini kita ketik IP route. Nah, di sini yang pertama itu routing dari router 1 ke network address 3 yang ini. Berarti kita tulis IP address ya 192.168.0.0, prefixnya 24. Nah, terus kalau dari router 1 ke network address 3 itu melewati router yang mana? Maka kita lewat network address 2 yang terdekat dari 3, yang ini 172.16.0.2. Oke, kita samakan 172.16.0.2. Enter. Terus kemudian lanjut yang tadi ketiga, sekarang router 1 ke 4. Berarti sama IP route. Kita cek IP network address yang keempat itu 172.31.0.0, prefixnya 16 itu 255.255.0.0. Nah, yang terdekat itu lewat sini, network address 3. Yang ini. Berarti 192.168.0.2. Oke. Terus selanjutnya exit. Sama save-nya copy, run, start, enter, enter. Oke. Sama lanjut ke pusat. Nah, yang pusat CLI. Nah, ini kan tadi sebenarnya udah dikonfig, cuman masih belum nyambung ya. Karena yang lain itu belum disetting IP-nya. Nah, ini kita lakukan konfigurasi settingnya. Sama kayak tadi enable, conft, ganti dulu namanya hostname. Jadi RTRS pusat. Terus interface Giga Ethernet yang 0.0.0 172 IP address 172.16.0.2 prefix 255.255.255.0/24. No shutdown. Oke, udah nyala ya. Nih, udah nyala karena udah dinyalakan. Tapi yang kanan belum. Kita setting juga. Interface. Oh, exit dulu. Interface. Giga Ethernet yang 0.0.1. IP address kita tambahin 192.168.01/24.255.255.255.0. No shutdown. Terus exit. Oke, terus kita setting rutenya sama kayak tadi. IP route. Kita sambungin dulu ke, kalau sini apa? Ke 1 dulu ya. Oh, ke 4 dulu. Ke 4 sama ke 1 sama aja sih. Kita coba aja yang ke 4 dulu, berarti 172.31.0.0 IP dari network address yang keempat. Hostnetnya prefixnya 255.255.0.0 karena /16. Terus kita yang terdekat itu lewat sini, berarti 192.168 lewat network address 2.0.2. Lanjut ke sebelah kiri IP route yang satu itu
8. Yang terdekat itu lewat network address 2 yang ini 172.16.01. Oke, terus exit, copy, run, run, start, tab, enter. Oke, lanjut. Yang terakhir itu router 2, CLI sama enter, enable, conft, enter, hostname kita ganti RTR2, interface Giga Ethernet yang 000, setting IP address-nya 0 itu 192.168.0.2/24 itu 255.255.255.0. No shutdown jangan lupa. Nah, nyalakan. Terus exit sama setting yang satu, interface Giga Ethernet 001. IP address-nya itu 172.31.01, prefix 16 255.255.0.0. No shutdown jangan lupa biar nyala. Nah, kan. Nah, dia udah hijau semua ya, karena udah dinyalain dan udah disetting IP address-nya. Kalau tadi kan masih merah. Kita exit. Nah, sekarang lanjut ke rutenya. IP route dari 4 mau kedua dulu, kita setting kedua sama ke 1 ya. Coba kita cek. Ya, kedua sama ke 1, router 2. Oke. Lanjut kita berarti dari kedua dulu ya. Berarti 172.16.0.0.255.255.255.0. Yang terdekat itu lewat sini ya. 192.168.0.1. Lanjut ke 1, IP route 10.0.0.0.255.0.0.0/8. Yang terdekat itu lewat network address 2 yang ini 16.01. Oke, exit, copy, run, start, enter. Oke, sudah oke semua. Sudah nyala semua. Tinggal terakhir kita setting end device-nya. Belum kita setting. Ke desktop, IP configuration ya. Terus ini kita lihat IP-nya masukin 10.0.0.2. Subnetnya itu udah /8 ya, otomatis. Defaultnya itu yang ini dari Giga Ethernet 10.0.0.1. Oke. Lanjut ke PC 2, desktop, IP configuration, sama caranya. IP-nya 10.0.0.3. Subnet udah otomatis 8. Defaultnya sama 10.0.0.1. Terus lanjut ke yang ketiga, device 3 sama caranya. IP 172.31.02. Nah, subnetnya udah otomatis /16. Defaultnya itu 172.31.01 yang ini ya, dari Giga Ethernet. Sama yang ini juga ke desktop, IP configuration 172.31.03. Udah otomatis subnet /16, defaultnya 172.31.01. Oke. Nah, udah disetting semua, tinggal kita tes ya. Sini kita tes dulu sama ke desktop, command prompt. Coba kita ping. Ini kita dari yang satu, kita ping ke sebelahnya dulu. 10.0.0.3. Oke, udah nyambung ya. Sini pingnya. Lanjut ke yang ini sebelahnya lagi. Ping 172.31.02. Nah, karena ini rutenya panjang ya dan baru dinyalakan, jadi dia agak lama. Coba kita cek dulu. Apakah masih RTO?
atau dia nanti bisa tersambung. Nah, ini RTO 3 kali, terus dia tersambung yang terakhir. Kita ulang ya. Ping 172.31.02. Nah, udah nyambung ya. Tadi karena baru nyala. Terus lanjut ke sebelahnya lagi. 172, ping 172.31.03. Nah, sama kayak yang dua tadi, karena dia melalui jalur rute yang panjang. Nah, pertama RTO, kedua sudah tersambung. Kita ulangi buat memastikan. Ping 172.31.03. Oke, udah nyala, udah nyambung. Lanjut, yang ini kita coba ke sebelahnya. Ping 10.002. Ini cepat ya, karena langsung dari switch nyambung. Ke sebelahnya ping 172.31.02. Ini udah nyala, udah langsung nyambung. Terus ping 172.31.03. Oke, nyambung juga. Close. Lanjut ke yang sebelah kanan, kita coba ping dulu ke sebelahnya, ping 172.31.03. Nyambung. Terus kita coba yang ke sebelah kiri, ping 10.003. Nyambung. Ke sebelahnya lagi, ping 10.002. Oke, sudah nyambung. Terus terakhir, kita coba ke sebelahnya dulu, ping 172.31.02. Nyambung. Ke sebelah kirinya lagi, ping 10.003. Nyambung. Ke sebelah kirinya lagi, ping 10.002. Oke, sudah nyambung semua. Sini udah nyambung semua ya, berarti sudah berhasil. Kita balik lagi di sini dari PC1 NS1 sudah berhasil. PC1 NS1 ke PC2 NA4 sudah berhasil. PC2 NA4 ke PC2 NA1 sudah berhasil. Ini juga sudah berhasil. Oke. Berarti sudah selesai. Sekian praktek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.